yang ada di pikiran Anda yang kemudian nanti akan dilakukan oleh Febri? Strategi apa mungkin kira-kira yang ada di pikiran Anda? Saya kira ini juga apa namanya solidaritas korp tuh ada juga. Solidaritas ya, korps, oke. Karena kejaksaan yang menangani. Makanya saya bilang ini sudah cukup alasan bagi KPK untuk mengambil alih. Sebenarnya itu yang harus dilakukan KPK itu. Karena apa? Kelihatan gitu loh. Apa namanya? Tidak kelihatan netralitasnya, tetapi lebih ada keberpihakannya gitu. Nah, karena itu sudah menjadi faktor yang sebenarnya oleh KPK harus dipertimbangkan gitu. Ya, Anda masih diinterupsi bersama saya Yanufus. Saya ke Pak Fikar lagi, Pak. Ini menarik sekali ketika kita membahas status hukum seorang Febri Adriansyah hingga saat ini yang juga masih belum ditahan begitu. Kalau menurut Anda melihat dalam waktu dekat ini seperti apa nih, Pak? Penyidikan yang akan dilakukan? Gini. Penahanan itu bagian dari kewenangan penegak hukum, ya, penyidik atau penuntut umum atau bahkan pengadilan gitu. Nah, di situ ada itu di KUHP itu diatur urgensinya. Apakah dia akan melarikan dia? Apakah dia akan ada potensi menghilangkan barang bukti? Nah, itu yang sebenarnya menjadi pertimbangan yang sangat pokok tuh itu, gitu. Nah, menurut saya dengan kedudukannya seperti sekarang ini ya atau mantan Jampitsus, potensi itu ada gitu. Dia setiap hari bergaulnya dengan perkara. Jadi cara apa yang dia gunakan itu pasti dia udah ngerti gitu. Dan, karena itu menurut saya kekhawatiran dua ini sebenarnya menjadi pertimbangan utama untuk melakukan penahanan. Cara apa yang ada di pikiran Anda yang akan dilakukan oleh Febri, Pak? Kenapa? Cara apa yang ada di pikiran Anda yang kemudian nanti akan dilakukan oleh Febri? Strategi apa mungkin kira-kira yang ada di pikiran Anda? Saya kira ini juga apa namanya solidaritas korp tuh ada juga. Solidaritas ya, korps, oke. Karena kejaksaan yang menangani. Makanya saya bilang ini sudah cukup alasan bagi KPK untuk mengambil alih. Sebenarnya itu yang harus dilakukan KPK itu. Karena apa? Kelihatan gitu loh. Apa namanya? Tidak kelihatan netralitasnya, tetapi lebih ada keberpihakannya gitu. Nah, karena itu sudah menjadi faktor yang sebenarnya oleh KPK harus dipertimbangkan gitu. Oke. Nah, cuma kan soalnya adalah KPK juga isinya jaksa-jaksa juga. Oke, jadi ini adalah suatu kasus yang agak rumit juga ya. Saya ke Mas Yudi. Ya. Anda sependapat tidak dengan Pak Fikar? Ya, bagi saya gini. Sekarang kita udah lihat yang faktual aja menurut saya kan. Bagaimana kita kemudian ya mengawasi ya kinerja teman-teman penyidik, apalagi ini kan ada tim 9. Itu kan senior-senior semua. Ya tentu nanti akan ada tambahan penyidik-penyidik muda ya dari kejaksaan. Nah, tapi bagi saya bahwa kasus ini sebenarnya harusnya bisa berkembang. Dalam suatu kasus korupsi ada yang dinamakan dengan intellectual leader, ada yang dinamakan dengan koordinator, ada yang dinamakan dengan eksekutor. Nah, kalau ngelihat kasus dengan uang sebanyak ini, yang TPPU-nya juga sudah naik ke penyidikan, saya melihat tentu perkara ini akan berkembang. Entah itu berkembang ke atas, berkembang ke samping, atau berkembang ke bawah. Karena tidak mungkin hanya dua tersangka ini. Kasus korupsi itu tadi saya katakan melibatkan sistem, melibatkan jaringan, melibatkan orang-orang yang banyak. Nah, sekarang yang harus dicari adalah sebanyak uang-uang sebanyak itu kan saya lihat itu kan macam-macam bentuknya. Ada yang bentuknya itu mata uang dolar Amerika, dolar Singapura, kemudian rupiah. Dan masing-masing tuh ada yang terlihat mata uangnya, ada yang kemudian dibungkus kertas coklat, ya, kemudian ada emas. Ya itu kan artinya uang itu sumbernya dari banyak hal. Ini yang harus dicari dengan sistem follow the money. Makanya kenapa ketika teman-teman kepolisian Kompes, ya kan, itu mereka akan melibatkan PPATK ya dalam menelusuri uang-uang tersebut. Bahkan kemarin ada FBI, ya kan, karena dolar itu tentu kita berhubungan dengan FBI. Ini kan bagi saya juga sangat menarik. Ya, Amerika juga melihat uang sebanyak dolar sebanyak itu juga tentu curiga juga. Ya memang di Indonesia belum ada undang-undang terkait dengan pembatasan uang tunai ya. Tetapi kalau ada sebanyak itu, ya misalnya kalau ada proyek kan juga pasti ada di rekening, ya kan, dan sebagainya. Makanya bagi saya untuk buat dermaga, Bang. Ya kan alibinya saja. Tadi saya katakan kalau alibinya diterima, selesai perkara. Nggak akan ada penyidikan, nggak akan ada tersangka seperti itu. Tapi ya tadi as praduga bersalah tetap dikedepankan kalau kita ngomongin formil. Tetapi tadi saya sebagai mantan penyidik dari awal penyelidikan
Ya, itu kan sebenarnya penyidik itu sudah mengantongi nama siapa nih yang akan menjadi calon tersangka dan sebagainya. Seperti itu, Mbak. Baik, saya ke Bang Farad. Bang Farad, Anda tetap setuju dengan statement Anda terkait dengan Febri yang banyak jasa-jasanya atau kita ikuti proses hukum? Ya, kalau saya lihat Pak Febri juga di samping jasanya banyak dan berhasil ya untuk penegakan korupsi membawa nama harum buat kejaksaan. Ya ini kan dia cobaan dan ini memang yang dikhawatirkan sehingga termasuk salah satu penyiapan militer untuk pengawasan pengamanan kan. Jadi masih banyak PR-PR lain sebenarnya gitu, termasuk 47 nama yang terlibat di BMKG. Belum kaitan-kaitan yang pemeriksaan siapa lagi gitu ya. Jadi saya masih berpikir positif dan tapi saya pengumpulan data dari Kejagung sudah dihentikan, Bang Farad? Ya, maksudnya ya itu mungkin saya nggak tahu ya, tapi yang jelas itu terbit kan baik setelah ada proses itu mungkin yang bersih tegang. Tapi kan Kapolri udah ketemu dengan Jaksa Agung, bahkan hubungan sinerginya tetap jalan. Yang paling penting adalah bagaimana Febri bisa membuktikan karena dia jaksa, ini adalah korban framing dan kalau bisa lakukan segera pra peradilan. Contoh Pak Budi Gunawan dulu, ya mudah-mudahan bisa bebas dan dia bisa berpikir positif. Silakan si Idon urusannya dengan siapa tuh? Dengan pengusaha yang punya uang itu sebutin aja namanya. Siapa menurut Anda? Saya nggak tahu tuh, pasti orang besar dong kan. Katanya orang besar, Baik, saya singkat saja Mas Arief, kalau menurut Anda yakin bahwa kasus ini bisa ditangani oleh Kejagung atau harus ada intervensi KPK? Saya pikir kalau tidak diintervensi oleh KPK, penanganannya akan berujung pada konflik kepentingan dan kompromi, dan bahayanya adalah ya tidak akan kemudian bisa mengusut tuntas, tadi koordinator, aktor kalau kata Mas Yudi ya, sampai kemudian ke bawah, ke atas, ke samping itu tidak akan kebongkar. Bahkan yang ada justru ada lokalisir pelaku dan kasus ini tidak akan berkembang kemana-mana. Dan ini tidak akan berkembang kemana-mana. Sangat berbahaya dan jadi presiden buruk ya. Dan yang jelek nanti bukan hanya institusi berarti kejaksaan. Berarti akan sama seperti kasus Firly Bahuri juga? Mirip, akan seperti itu. Dan bahkan kemudian kepercayaan publik terhadap penegakan hukum di Indonesia ini akan jadi minus. Seperti halnya persepsi korupsi yang terima kasih Bapak-Bapak semuanya sudah hadir dan juga atas waktu Anda semuanya hadir di Studio Interupsi. Pemirsa, kasus Febri Adriansyah ini menjadi ujian besar aparat penegak hukum. Ujian atas independensi, profesionalisme, dan keberanian menempatkan hukum di atas kepentingan. Saya Aya Nufus, nantikan Interupsi pekan depan. Sampai jumpa.